tanggal 23 Juni tahun 2021 ada SKB, surat keputusan bersama antara Kapolri, antara Kejaksaan dan Kementerian Kominfo tentang implementasi pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, dan termasuk dijelaskan itu pasal 28 ayat 2 Pak, bahwa untuk pengertian antar golongan Pak dalam SKB itu katanya merujuk di putusan MK 2017 itu. Putusan MK ya? Ya, seberapa jauh kekuatannya itu, yang itu tadi ditanyakan oleh Pak Amayani gitu ya. Saya mengatakan saya bukan orang yang kompeten menjelaskan itu Pak. Ya. SKB itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dia tidak punya format, dia bukan kaidokum, nggak ada. Dia bukan produk perundang-undangan, walaupun banyak sekali pejabat-pejabat kita ini latah membuat SKB. SKB itu kalau rakyat tidak mau patuh nggak ada dampaknya, karena dia bukan tata urutan perundang-undangan. Terima kasih. Tafsirnya gimana pasal 28 Undang-Undang ITE itu? Oh ya, baik. Mungkin bukan multi tafsir, tetapi memang ini yang ditanyakan di beberapa kasus Pak oleh penasihat hukum. Mengenai orang yang berceramah, mungkin di kasus lain Pak ya, atau menyampaikan pendapat, lalu kemudian dia tidak mengirimkan secara elektronik Pak, tapi orang lain yang melakukan, gitu ya. Lalu kemudian saya ditanyai tentang ini kan dia tidak menggunakan sistem elektronik langsung, gitu ya. Apakah ini harus diminta pertanggungjawaban juga menurut pasal 28 ayat 2? Jawaban saya ya, gitu ya. Karena di situ memang tidak dikatakan menyebarkan informasi elektronik Pak, gitu ya. Termasuk orang yang punya channel itu juga harus menyebarkan itu juga harus diminta pertanggungjawaban. Kira-kira gitu Pak. Mungkin bukan multitafsir, tapi sering ditanyakan saya di beberapa sidang pengadilan. Saya bilang kalau Anda merasa ragu, silakan judicial review pasal itu lagi, khususnya tentang menyebarkan informasi, gitu ya. Itu Pak. Terima kasih. Artinya di situ kan ada masalah terkait suku, agama, ras dan antar golongan. Ya, antar golongannya itu Pak. Ya, bisa jelaskan itu? Apa yang dimaksud dengan antar golongan, suku, ras, agama itu? Saya sebenarnya tidak hafal Pak. Sebenarnya itu saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia Pak, gitu ya. Kalau tidak salah itu suku itu adalah kumpulan dari kelompok masyarakat dalam bangsa yang besar. Kalau tidak salah nanti saya ambil di Kamus Bahasa Indonesia sebenarnya itu Pak ya. Cuma di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah pengertian golongannya itu tidak ada Pak. Antar golongannya tidak ada di Kamus Indonesia, gitu ya. Kalau agama kita dapatkan Kamus Bahasa Indonesia ada Pak. Nah, golongannya itu Pak. Sehingga ini yang menjadi perdebatan, dan saya kira teman-teman yang judicial review tahun 2017 itu saya kira memang ada baiknya, karena ini menimbulkan interpretasi. Kalau di dalam pasal KUH pidana Pak, itu kan sebenarnya bukan antar golongan Pak, tapi golongan. Dan setahu saja yang disampaikan oleh Pak Amayani tadi itu yang seperti itu Pak, golongan yang dimaksud. Ya, ada berapa tadi? 3 golongan, gitu ya. Nah, tetapi di dalam putusan MK ini tahun 2017 itu menjelaskan bahwa golongan itu adalah yang tidak bisa dikategorikan suku, agama, ras, itu masuk adalah golongan. Apapun katanya gitu. Diferensiasi sosial, istilahnya entitas, itu katanya dimasukkan semua sebagai golongan Pak. Itu seperti itu memang putusan MK. Makanya tadi Amayani bertanya bagaimana dengan tafsir MK itu. Ya, saya pikir kalau tafsir MK itu mungkin ditanyakan ke ahli pidana, apakah memiliki kekuatan hukum atau tidak. Kenapa tidak dijelaskan dalam undang-undangnya kan, gitu ya. Kenapa harus dalam putusan, gitu ya. Nah, itu mungkin nanti dikonfirmasi ke ahli pidana Pak, ahli tata negara tentang tafsir MK itu tentang golongan Pak. Karena kalau kita baca kan tidak ada ini. Saya baca di KUH pidana ya seperti yang dimasukkan oleh Pak Amayani. Saya baca di liter lain juga tidak ada. Yang ada adalah di dalam putusan MK. Dan tanggal 23 Juni tahun 2021 ada SKB, surat keputusan bersama antara Kapolri,
antara Kejaksaan dan Kementerian Kominfo tentang implementasi pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE, dan termasuk dijelaskan itu pasal 28 ayat 2 Pak, bahwa untuk pengertian antar golongan Pak dalam SKB itu katanya merujuk di putusan MK 2017 itu. Putusan MK ya? Ya, seberapa jauh kekuatannya itu, yang itu tadi ditanyakan oleh Pak Amayani gitu ya. Saya mengatakan saya bukan orang yang kompeten menjelaskan itu Pak. Ya, kekuatan hukumnya nanti ditanyakan ke ahli pidana. Karena dalam SKB itu diterangkan Pak, tidak dikatakan antar golongan merujuk pada perundang-undang ini gitu ya, tidak, tapi merujuk pada putusan MK tahun 2017. Nanti saya bisa berikan Pak itu untuk dipelajari. Kira-kira begitu Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Berikutnya, kapan alat bukti elektronik itu bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? Ya, kalau dalam alat bukti elektronik ini dijelaskan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE Pak. Jadi alat bukti sebenarnya tidak disebut alat bukti elektronik Pak. Cuma kita itu pemahamannya itu namanya alat bukti elektronik. Di situ hanya dijelaskan alat bukti pasal 5 bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya bisa dijadikan alat bukti yang sah. Bukan berarti alat bukti lainnya tidak digunakan, tapi itu tambahan. Nah, saya akan mengomentari tentang hasil cetak Pak, screenshot. Yeah. Karena kadang-kadang orang datang mengadu ke polisi bawa screenshot Pak, gitu ya. Lembaran kertas dibawalah itu. Nah, saya bilang tidak boleh dipercayai langsung Pak itu screenshot. Karena takutnya itu dimanipulasi gitu ya, dibikin-bikin screenshotnya itu, direkayasa. Tapi harus dilakukan verifikasi Pak. Nah, verifikasi itu kalau misalnya postingannya masih ada, diverifikasi ke situ. Ya syukur-syukur kalau tidak dihapus Pak. Kalau dihapus lain cerita lagi. Yang kedua, bisa juga melalui forensik digital Pak. Ya, forensik digital itu adalah untuk memastikan bahwa dia memosting gitu ya. Karena jangan sampai begini Pak, ada kita menuduh seseorang melakukan perbuatan dilarang dalam Undang-Undang ITE, tapi dia mengatakan bukan saya lakukan. Itu kejadian Pak. Ada orang punya email, dia dituduh menyebarkan konten pornografi Pak. Tapi dia mengatakan pada jam itu saya lagi pipis. Dia tidak menutup itu emailnya Pak. Laptopnya lagi terbuka, emailnya lagi terbuka. Ternyata dia ditolong sama bukti CCTV Pak. Ternyata CCTV membuktikan bahwa pada tanggal sekian dan sekian ada temannya yang lewat, lalu dia mainkan itu laptopnya temannya, ngirimkan konten pornografi kepada orang lain Pak. Nah, itu berarti bahwa belum tentu yang punya akun itu langsung kita justifikasi dia melakukan. Nah, tidak bisa. Nah, itu untuk memastikan itu ya juga bisa melalui forensik digital Pak. Seperti itu ya. Cukup Pak. Ya. Saya satu lagi. Iya Pak. Masalah tadi kan tersimpan tuh ya data itu ya. Kalau data itu tersimpan, itu kan menjadi masih milik Privat kan, mau apapun bentuknya seperti itu. Data itu masih dokumen elektronik itu menjadi bersalah tak kala ditransmisikan atau didistribusikan. Itu kan yang menjadi problem kan, bukan data yang ada. Nah, pertanyaan saya, apabila data yang ada di dokumen kita, baik di dalam email atau dalam hard disk kita dan sebagainya, itu yang memang adalah konten-konten yang dianggap dilarang atau oleh peraturan perundang-undangan, tapi dia tidak berniat untuk menyebarkan, bahkan ada pihak-pihak lain menyebarkan itu, tapi dia memakai adalah instrumen akun milik orang yang bersangkutan. Siapa yang harus diminta pertanggungjawaban itu? Kalau di dalam Undang-Undang ITE ini, perbuatan orang yang menyimpang informasi, atau mungkin sambil contoh kasus yang baru-baru saja saya ditanyai di dalam suatu sidang juga. Ini adalah kasus tentang asusila, di mana si pelaku itu waktu video call dengan pacarnya dulu, sekarang sudah tidak, dia itu melakukan screenshot diam-diam. Nah, orang yang melakukan screenshot diam-diam itu apakah perbuatan dilarang? Tidak. Screenshot itu disimpan di laptopnya, perbuatan dilarang? Tidak.
tapi akan terjadi dampak atau akibat kalau disebarkan gitu Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak saya jawab, kalau itu disimpan saja lalu yang akses orang lain, berarti yang akses itu yang menyebarkan, itulah yang bisa dijerat Pak. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi yang terakhir, ini sebagai share informasi, SKB itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dia tidak punya format, dia bukan kaidokum, nggak ada. Dia bukan produk perundang-undangan, walaupun banyak sekali pejabat-pejabat kita ini latah membuat SKB. SKB itu kalau rakyat tidak mau patuh nggak ada dampaknya, karena dia bukan tata urutan perundang-undangan. Terima kasih. Ya, itu juga yang ditanyakan di dalam satu kegiatan seminar Pak di baru-baru ini yang saya ikuti, tapi yang menjawab ahli pidana Pak, bukan saya. Nggak di undang-undang. Sepanjang tidak ada cantolannya di tata urutan hierarki hukum negara, maka itu tidak memiliki kekuatan. Kira-kira poinnya di situ Pak. Ya, undang-undang itu Undang-Undang 12 tahun 2011. Iya, itu juga dijelaskan oleh ahli pidana waktu seminar nasional itu. Saya bilang kalau pertanyaan itu pada saya tidak cocok. Tanya ahli pidana gitu ya. Undang-Undang P3 kalau disebut. Sepanjang tidak ada cantolannya berarti dia tidak memiliki kekuatan hukum. Setuju Pak itu. Setuju. Kebetulan saya ikut terlibat itu. Undang-Undang P3, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ajak saya Pak. Ya. Terima kasih. Cukup. Itu kata aja hanya memperkuat saja atau memperklarifikasi tentang saksi tadi ungkapkan tentang alat bukti dalam Undang-Undang ITE, ya kan? Tadi disinggung tersebutkan sebagai contoh misalnya alat bukti pasti digital. Nah, dalam hal ini digital forensik. Tadi saksi singgung. Definisi alat bukti melalui digital forensik itu dalam suatu pembuktian, apakah itu imperatif atau kuratif? Jadi artinya alternatif, imperatif atau alternatif. Jadi memang harus disajikan dalam pembuktian, atau itu boleh disajikan boleh tidak, tergantung nanti Pak Hakim dalam menilainya misalnya. Jadi pengertiannya saya kayak tolong dipahami, tolong dijelaskan lebih jelas lagi pengertian digital forensiknya itu loh. Jadi kalau nggak ada digital forensik ya lemah, kalau digital forensik kuat misalnya, begitu. Ya, ini menurut saya Pak, kalau Bapak hadirkan ahli yang berbeda pendapat dengan saya, silakan Pak ya. Menurut saya bahwa kalau misalnya postingan itu masih ada terposting gitu ya, lalu kemudian memang ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia mengakui juga Pak, saya mau posting itu gitu ya. Ya contohnya ini FH saja ya, Bapak tahu kan yang FH itu saya hadir di sidang juga, dia hapus itu di Twitternya Pak. Ya, lalu kemudian dia minta maaf, ya, tidak usah diforensik ya, begitu kan dia sudah akui gitu ya. Ngapain diforensik? Ya, biasanya diforensik itu Pak kalau misalnya jejak elektroniknya sudah hilang, dia mengingkari gitu Pak ya. Tapi kalau dia mengakui juga, dia minta maaf dan sebagainya, bagi saya itu forensik nomor 2 Pak. Yang pertama adalah alat buktinya ada gitu ya. Nah, forensik itu kalau ada pengingkaran di situ Pak, itu perlu. Dan untuk memastikan juga kalau dia mengatakan bukan saya yang posting itu, betul, saya itu lagi HP saya lagi kehilangan, orang lain itu. Seperti yang tadi kasus email Pak ya, dia terkirim itu konten pornografi ke orang lain dan dia dituduh karena dia punya akun email. Loh tidak. Untung Pak ada CCTV yang membuktikan Pak. Jadi jangan lupa Pak pasang CCTV. Jadi, singkatnya untuk memperkuat dalil para masing-masing pihak itu, apakah JPU atau katakanlah dalam ini kuasa hukum, untuk memperkuat dalil itu, bisa saja salah satu pihak menyatakan bahwa kami menghendaki laboratorium forensik misalnya atau digital forensik tersebut dalam postingan itu misalnya. Apakah hal itu memang tadi saya katakan bisa pilihan atau kewajiban untuk menyajikan bukti itu? Kalau misalnya digital forensik atau laboratorium forensik, maka dia lebih kuat pembuktiannya. Kalau tidak dibuktikan dengan digital forensik, lemah pembuktiannya misalnya begitu. Menghadirkan alat bukti elektronik. Di dalam klausul ya, kaitannya dengan klausul Undang-Undang ITE maksudnya. Ya, menghadirkan alat bukti elektronik di dalam kasus cyber itu Pak. Memang tidak ada pasal dalam Undang-Undang ITE mewajibkan itu Pak, tidak ada. Jadi jangan sampai dikatakan berarti alat bukti dalam KUHP itu memiliki kekuatan lemah. Tidak, itu juga kuat Pak sebenarnya gitu ya. Misalnya keterangan terdakwa, keterangan ahli gitu ya. Nah, tetapi memang di dalam kasus cyber
memang kita harapkan harus ada Pak, itu yang namanya bukti-bukti elektronik gitu ya. Ya tadi sorry maaf agak screenshot Harus tadi ada. itu kan Ya. belum dibuktikan secara laboratorium. Oh, perlu Kalau itu, Pak. salah satu pihak mendaki agar dibuktikan secara laboratorium elektronik, maka akan lebih kuat. Kalau screenshot- Karena tadi yang ahli katakan bisa di copy, bisa melihat dirubah Ya, atau diganti kan begitu betul. bisa. Kalau sudah tidak ada Pak, itu informasinya dihapus. Ya. Ah, itu perlu Pak dibuktikan. Tapi kalau masih ada gitu ya, dan memang itu contoh kasus misalnya akunnya disita, artinya dia tidak boleh akses lagi gitu ya. Betul. Itu menurut saya tidak usah diforensik Pak. Itu kan sudah jelas-jelas masih ada dan bisa dicocokkan ini. Cocok ini, gitu ya, cocok gitu ya. Itu ini. Jadi menurut saya Pak ya, mungkin berbeda pendapat dengan lain. Forensik digital itu bukan satu-satunya Pak. Dilihat saja kondisinya Pak. Kalau kapan diperlukan, kapan tidak. Kira-kira begitu, majelis. Makasih, Majelis. Saya tidak pulang kalau ibu tidak bertanya. Ya, iya.